Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video dengan judul Teori Konsumsi dan Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mauliza. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Malikus Saleh dengan jurusan Ekonomi Syariah. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori konsumsi. Apa sih itu teori konsumsi? Jadi teori konsumsi itu ada beberapa pakar yang berpendapat. Namun, secara umum, teori konsumsi merupakan dapat kita definisikan yaitu sebagai penggunaan barang dan jasa untuk kebutuhan manusia. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan baik itu jasmani dan rohani sehingga dapat memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah dan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, urgensi konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu konsumsi untuk kehidupan, dan yang kedua yaitu konsumsi untuk mengatasi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan. Kemudian dilarang dalam agama kita untuk membatasi konsumsi walaupun tujuan untuk ibadah. Contoh, ketika bulan Ramadan kita hanya minum air putih dan nasi. Itu dilarang dalam agama kita. Yang keempat, darurat. Boleh mengkonsumsi yang haram. Asalkan ketika darurat itu kita dalam mengancam nyawa kita dan bisa menyebabkan kematian bagi kita sendiri. Dalilnya dari surah Al-An'am ayat 145. Maka dari itu untuk mengkonsumsi yang haram boleh apabila kita dalam keadaan darurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dan norma etika konsumen. Yang pertama, membelanjakan hartanya dalam kebaikan. Contohnya seperti infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, tidak boros atau hidup sederhana. Jadi nggak usah membelanjakan sesuatu itu dengan kemewahan. Sederhana aja, yang penting berkah. Yang ketiga, yaitu mementingkan kebutuhan dengan keinginan. Ini sekarang banyak sekali kita lihat orang yang mengedepankan keinginan dengan kebutuhan. Yang sewajarnya etika konsumen itu harus mengedepankan kebutuhan. Jadi yang diperlukan untuk kebutuhan saja seperti nasi, minyak, mungkin sesekali boleh, cuman jangan mengedepankan keinginan kita. Jadi sekarang kita akan melihat tentang kondisi masyarakat sekitar, atau saya akan menanyakan kepada narasumbernya langsung bagaimana sih penerapan narasumber tersebut dalam menerapkan teori konsumsi dan perilaku konsumennya. Ayo, silakan kita akan melihatnya langsung ke narasumbernya. Narasumber pertama, Ibu Rosmawati. Baik, kita sudah bersama narasumbernya langsung, yaitu dengan Ibu siapa, Bu? Nama saya Rosmawati. Iya, baik, dengan Ibu Rosmawati. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Ya, alhamdulillah ya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan tentang teori konsumsi dan perilaku konsumen. Jadi, apakah Ibu ketika membeli sesuatu barang ataupun jasa, Ibu pernah nggak memperhatikan atau mengutamakan label halalnya, atau asal beli aja gitu? Kalau menurut saya sendiri, saya ketika membeli kebutuhan sehari-hari, label halal itu harus diutamakan juga. Namun kita melihat tempatnya juga. Kayaknya kalau di Aceh untuk label halal kita nggak usah meragukan. Tapi kalau di luar Aceh itu harus diperhatikan juga. Ya. Karena kita lihat juga mayoritas kita Islam semua, Bu ya. Iya. Lagian kalau misalnya di Aceh itu orang misalnya di tempat jual kebutuhan pokok itu otomatis orang tersebut juga udah memperhatikan label halalnya dulu sebelum orang itu mengambil keputusan untuk menjualnya kepada konsumen.
Nah, gitu ya Bu ya. Terus kalau Ibu misalnya kan nggak ada label halalnya, kan kalau kita beli jajan di pinggir jalan itu kan nggak tahu dibuat dari apa, gimana Ibu? Ketika misalnya anak Ibu minta, Ibu langsung membelinya atau melihat oh orang itu gini-gini atau melihat dari penjualnya gitu? Kalau menurut saya sih, menurut saya sih jajanan yang ada di kaki lima seperti itu, bakso mungkin, mie atau segala macam lah, itu dibuat sendiri otomatis, bukan diproduksi di sebuah pabrik. Yang menurut saya sih itu nggak bisa diragukan, bahannya dari bahan berasal dari barang haram gitu, karena orang tersebut pun kayaknya tahu menjualnya itu harus bahan-bahan yang baik gitu. Ya, kita juga nggak boleh suuzon ya Bu ya. Iya. Satu lagi Bu, jadi kalau misalnya Ibu tahu nggak tentang kita boleh mengkonsumsi makanan haram dalam keadaan darurat? Ibu tahu? Ya, saya pernah dengar juga. Alhamdulillah saya juga mempelajari di tempat-tempat pengajian. Iya, memang betul. Misalnya kita dalam keadaan darurat, sedangkan yang ada makanan di situ cuma dari bahan haram, itu diperbolehkan sekedar untuk tidak mengosongkan perut. Nah, misalnya kayak gini, kita terdampar di dalam laut gitu, habis itu di laut kan nggak ada apa-apa. Nah, kebetulan kita sedang lapar, misalnya sudah 2 hari kita nggak makan nggak minum, kebetulan ada lewat bangkai babi. Kalau kita nggak makan, kita takutkan kita mati. Nah, itu diperbolehkan tapi hanya sekedar, karena memelihara nyawa itu wajib. Gitu. Oh iya, Ibu itu aja, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Narasumber kedua, Ibu Zuliana. Baik, saya sekarang bersama narasumber kedua dengan Ibu siapa Bu? Bu Juli. Iya, Ibu Juli. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Bu ya. Jadi di sini bukan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang teori konsumsi dan perilaku konsumen. Gimana sih pendapat Ibu tentang ketika Ibu membeli kebutuhan sehari-hari, apakah Ibu mengutamakan label halalnya atau asal beli aja yang penting barangnya terpenuhi gitu? Oh, bagi saya itu sangat penting label halal, terutama untuk bahan makanan. Kalau itu memang jadi acuan saya, jadi membeli atau tidak. Jadi kalau misalnya kebutuhan Ibu nggak ada label halal, gimana? Pernah nggak Ibu beli yang nggak ada label halal tapi Ibu beli juga? Tapi umumnya di sini kita semua ada label halal. Kalau saya sangat jarang dapat barang yang tidak ada label halal, terutama makanan. Hampir semua yang saya dapat ada label halalnya. Karena juga kita mayoritasnya Islam Bu ya. Terus Ibu tahu nggak tentang mengkonsumsi makanan yang haram dalam keadaan darurat? Makanan yang haram dalam keadaan darurat boleh nggak kita konsumsi gitu? Itu jadi mubah, jadi boleh menurut saya. Gimana sih penerapan perilaku konsumen yang baik dalam ajaran agama kita? Kalau penerapan gimana ya? Harusnya masalah label halal. Enggak, masalahnya gini, kalau kita menghadapkan, maksudnya kan kita kebutuhan nggak terpenuhi, tapi keinginan kita balik terus gitu, boleh nggak gitu? Jadi Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, gimana sih penerapan yang baik dan benar dalam ajaran kita, yang dianjurkan oleh ajaran kita gitu, agama Islam? Kalau penerapannya, kalau pribadi saya, kita sebisa mungkin membeli sesuai dengan kebutuhan, namun itu tergantung ekonomi kita juga, terus mungkin cara berpikir orang kan beda-beda. Jadi kalau saya pribadi ya beli sesuai dengan kebutuhan, itu udah cukup. Kalau kita mengkonsumsi berlebihan itu gimana Bu? Kalau konsumsi
konsumsi, kalau saya pribadi sih kalau konsumsi makanan mungkin agak sulit ditahan. Tapi kalau barang-barang itu masih bisa barang-barang seperti tas dan baju lain-lain itu bisa ditahan. Tapi kalau untuk kebutuhan makan, kalau dibilang berlebih, ya kadang mata yang membuat Nafsu keinginan kita itu, ya. kadang mata yang membuat nafsu berlebihan, walaupun sebenarnya makanan yang kita konsumsi udah cukup. Udah Bu, itu aja ya Bu. Makasih banyak waktunya. Narasumber ketiga, Ibu Melida. Baik, kita sudah berada di narasumber ketiga dengan Ibu siapa Bu? Mailida, Ibu Mailida. Sehat Bu ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Gini Bu, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang teori konsumsi dan perilaku konsumen. Jadi ketika Ibu mengkonsumsi atau membeli kebutuhan barang gitu, Ibu mengutamakan label halalnya atau asal beli aja yang penting udah ada barang gitu? Mengutamakan label halalnya, Kenapa Ibu? karena kan kita sebagai umat Islam harus memprioritaskan label halalnya. Jadi semua makanan yang Ibu beli itu harus ada label halalnya gitu? Nggak semuanya yang harus ada label halalnya, karena kan yang ada labelnya yang kita beli di supermarket. Kalau kita beli di kios-kios biasa kan nggak ada label halalnya. Tapi Ibu beli juga? Beli, Karena kita juga gimana ya, maksudnya mayoritas kita juga Islam ya, ya. karena kita kan semua penduduk prioritasnya Islam. Ya Aceh ya. Ya, Aceh. Gimana sih Bu kalau penerapan perilaku konsumen yang baik dalam mengkonsumsi barang itu gimana yang dianjurkan oleh agama Islam kita, gimana sih? Maksudnya penerapannya gitu. Apakah kita mengutamakan keinginan gitu, atau nggak boleh mengedepankan keinginan tapi kita beli kebutuhan dulu baru nanti keinginan, gimana? Maksudnya kebutuhan dulu ya. Habis itu baru kita Bagaimana sih perilaku konsumen yang baik yang dianjurkan oleh agama kita, agama Islam Bu? Penerapan yang baiknya gimana sih? hidup sederhana. Hidup sederhana ya, nggak boleh foya-foya gitu ya. Tidak mengedepankan keinginan, Harus mengedepankan kebutuhan dulu. Narasumber keempat, Ibu Zubaidah. Baiklah, kita sudah berada di narasumber keempat, dan ini merupakan narasumber terakhir kita. Dengan Umi siapa nih? Umi Zubaidah. Dengan Umi Zubaidah. Gimana Umi, sehat? Sederhana. Alhamdulillah sehat ya. Umi, jadi saya dari Universitas Maliku Saleh ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Umi tentang teori konsumsi dan perilaku konsumen yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi gimana sih Umi ketika Umi membeli barang atau kebutuhan gitu, Umi mengutamakan label halalnya atau asal beli barang aja yang penting udah ada barang gitu? Yang penting ada. Yang sederhana lah. Apa yang suka kita, kan? Iya. Yang suka kita apa nih? Yang tinggi kali, yang rendah kali. Jangan mewah-mewah Yang kali ya Umi. memahan ya. Ya, tapi Umi mengutamakan label halal atau kalau nggak ada label halal Umi beli juga? Kalau halal beli. Kalau haram nggak beli. Karena kita sholat. Oh iya Umi ya. Terus berarti kita kalau Umi beli barang itu menurut yakin hati ya? Yang yakin hati, yakin yang apa? Kalau barang itu halal gitu. Yang halal. Nah, senang hati kita beli yang halal. Selanjutnya Umi, gimana sih kalau misalnya penerapan yang baik yang dianjurkan dalam agama Islam kita gimana? Agama Islam, perintah Allah sama kita semua
usahakan jangan tinggi kali, jangan rendah kali. Sederhana, Umi. Sederhana lah. Kita cari apa-apa sederhana. Ya, jangan lihat orang gitu, kita gitu juga kira miskin. Jangan berlebih-lebihan dulu ya. Berlebihan ya. Cukup Jangan apa yang ada aja. ya jangan ikut-ikutan orang. Selanjutnya Umi tahu nggak tentang boleh mengkonsumsi barang yang haram dalam keadaan darurat? Umi tahu? Dalam darurat. Iya. Haram. Iya, boleh kita mengkonsumsi barang haram tersebut apabila kita dalam keadaan darurat. Umi tahu kan? Kalau dalam darurat boleh. Karena nggak ada lain daripada mati orang. Iya, bisa mengancam nyawa kita, Umi ya. Ya, ya. Ya. Contohnya seperti apa, Umi? Misalnya orang pergi laut jauh. Makanannya udah habis semua. Tapi orang itu daripada lapar, nanti daripada pingsan dia, makanlah ikan-ikan tuh, ikan belum digoreng. Ya udah itu aja Umi ya, makasih banyak. Sama-sama atas waktunya. sayang, Mbak sayang. Itulah beberapa pendapat narasumber yang telah kita wawancarai di Kampung Jelikat, Kecamatan Lamangat. Semoga dapat kita ambil hikmahnya. Apabila ada kekurangan ataupun kehilafan, saya sendiri mohon maaf. Karena tujuan dari buat video ini tak lain dan tak bukan adalah untuk motivasi bagi kita sendiri dan juga untuk memenuhi kegiatan MK ayat tafsir ekonomi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.